Cinawa Panco Pandawa. Apa? Panco artinya 5. Pandawa artinya Turunan penuh 1. Cuma ada yang Maha. Misalkan jangan, Oh. jauh rumah, Oh. kotor saja rumahnya. Ulian genggen. Ulian sadar-sadar. Oh, gara-gara ya saya ngerti. Sing. Oh, saya manoreti. Sing. Mana kita sing sadarin ya? Dia masuk UGD, Puan. Itu nak pingsan, nadanya nak pingsan. Ada sadar tiknasi. Oh, nih kopi. Nih jajo aku nih. Jaja Bali laklak bikang. Aduh, coba yuk. Apa nih? Kan puan beli. Kuon tapi coklat. Sing kuon san. Padah, makanya kapahan aku res. Apa? Nih jajah, itu jadi kita pikir dia. Jatuh, aku tuh Aduh. Goyang ya. Bareng menikmati. Banget gua kawan. Aja. Aduh, kalian nih tidak bisa dioretkan. Genggen. Ini keringan. Harus siap jangkir ada. Duyut, majolas itu. Kan Duyut. Igal tadi kreativitas memang bagus. Ingat Jani kelado sidang penting. Saking penting nih sidang nih, Irago tuh sedang diuyut apa nih sidang rahasia. Ien bani kalian uyut, bibeh kalian mengetat. Ien bani ngintip matu macongkel. Kane. Ien bani ngupik mengetap. Dojek hati uyut ngenduk sejati. Nah, sekarang tuh yang ngentuk Jack McWest. Ingat, pokoknya gini, leku si tadi lewat, ngentut si tadi, sidang, ruang jam, tahanan deh ngentut, petang jam tahan, yang saya kekit, pokoknya yang kita perlu bosok sidang, baru tadi ngentut, mulu, penting-penting semua. Nah, aduh, pokoknya semua jangan ngecetnya. Bos detail. Tak setannya modelnya nasi dapat kan? Apa setelan? Model dulu. Bangkel ada. Kan ada sidang jadi. Man Sidang sidang. penting kan? Ada sidang. Sidang? Sidang simbang sidang uyut, nah sidang nak uyut kilo menengah. Ani di sidang, jadi uyuk. Irago bisa jadi uyuk. Ngerti siapa sih? Orang ada. Orang makanya yuk orang dia datang mending lawan. Jangan pecat dan oleh jadi. Washington di kantongan. Washington di kantongan menduko. Washington di kantongan bupati. Cuma dah lagi bahagia. Komunikasi yang tak masalah. Komunikasi yang bisa didengar dengan telinga. Yang si kemuliaan apa? Karena pada dulu sastra berdasar. Yang sekeras lah karena pada mereka ada yang benar kalau bantu secara mungkin gitu. Cara dana sambil ulang ngomong dikit yang tidak pada ngerti. Mungkin itu belajar kita bilang dia. Cik. Nah. Kita tepung. Kita sing. Kita tepung. Kita tepung. Cik 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 cik. Ciku. Tepung. Tapi kesakit kecapung. Cik cik. Pakit pakit pakit.
Uyok malu hadir aku uyok. Si dadi uyok. Sadi uyok. Jadi mau diolas. Nah, ian latihan nigel dadi, tapi dadi ini kali tongos telekan. Gis latihan nigel, gis. Ada keberatan teman. Raja. Baru Raja, Restarata, Buyudana. Sudah sekuni. Oh kejangkit itu jadi. Jadi kok awasi banget. Salah seorang adikku, Nanda utus menghadap ayah dengan satu pesan bahwa Nanda akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting. Katakanlah. Pramanda, aku benar-benar kecewa dan sakit hati. Kepada siapa Nanda kecewa dan sakit hati? Kepada Pantawa. Mereka saja telah berhasil membangun sebuah istana besar yang diberi nama Indraprasta. Yudhistira juga telah diakui oleh raja-raja agung sekitarnya sebagai raja di raja. Tidakkah kita sakit hati, Rama? Pandawali adalah saudara sepupumu. Mereka putra-putra Pandu, adik kandungku sendiri. Kebesaran mereka adalah kebesaran kita juga. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Tidak. Pramanda keliru. Kebesaran mereka adalah kehancuran kita. Kebahagiaan mereka adalah penderitaan kita. Keberadaan mereka adalah kematian kita. Kalau kita ingin bahagia dan hidup, maka Pandawa, bagaimana Paman? Harus dilenyapkan. Nanda Duryudana. Pokoknya, kalau Rama ingin tetap kelak aku yang akan memimpin kerajaan Astina ini, penuhilah permintaanku untuk melenyapkan. Kalau tidak, maka sekarang juga akan kutinggalkan kerajaan Astina ini. Ayo Paman. Nanda, Apalagi? tunggu. Berdasarkan pengalaman, Pandawa Lima tidak gampang ditaklukkan. Mungkin Dewata tidak akan pernah mengabulkan permohonanmu yang buruk itu. Iya, aku baru menyadari bahwa Pandawa tidak bisa dikalahkan dengan kesaktian senjata. Tapi sekarang aku telah mempunyai cara tanpa perlu meneteskan darah. Paman Sukuni akan menjelaskan rencana itu. Ayo Paman,
Jelaskanlah apa rencana paman itu. Ampun tuanku, junjungan. Aku bermaksud menantang mereka bermain judi, tuanku. Bermain judi. Benar, tuanku. Aku akan menantang mereka bermain judi. Karena lewat jalan itulah cara yang terbaik dari seluruh cara yang pernah kita lakukan. Cara itu juga tidak mengurangi kekesatriaan kita, tuanku. Bahkan tampak wajar dan lebih halus. Melalui pertarungan judi itulah mereka akan mempertaruhkan seluruh harta mereka. Dan akulah menjadi jaminan bahwa yang menjadi pemenang nanti adalah Kurawa, tuanku. Kupikir mereka tidak akan mudah terseret ke dalam lembah judi yang jelas-jelas kotor itu. Kalau undangan itu disampaikan atas nama Paduka Prabu sendiri, aku yakin Yudhistira takkan berdaya menolaknya, tuanku. Memang Yudhistira tidak mungkin menolak tawaran. Tapi judi adalah suatu hal yang kotor. Dalam judi tidak hanya terjadi saling tanam, tetapi yang paling mendasar dalam judi terkandung sifat serakah. Keserakahan adalah musuh utama dari agama, musuh utama pemimpin rakyat seperti kita. Bukankah begitu, Widura? Benar, Tuan. Paman Widura. Tidak perlu bicara. Kenapa dia dilarang bicara? Karena dia bukan orang kita. Apa yang Anda maksudkan dengan orang kita? Paman Widura selalu berpihak kepada Pandawa V. Aku hanya berpihak kepada Dharma, bukan kepada Pandawa saja. Kepada siapa saja yang menurut aku meniti pada jalan kebenaran. Berarti Paman hendak mengatakan bahwa aku tidak berpihak pada jalan Dharma. Untuk sementara, sebaiknya kita tidak bicara masalah benar salah, dharma adharma. Dan aku tidak mengatakan kau adharma. Jangan berbelit-belit, Paman. Katakan saja apa yang hendak Paman katakan. Aku hanya menginginkan engkau bersatu dengan Pandawa V, bukan membinasakan mereka. Persatuan perlu dipupuk, sebab persatuan merupakan kekuatan. Lebih-lebih lagi, Pandawa Korawa dalam satu wilayah, satu dalam darah, tapi tidak satu dalam cita-cita. Mulai sekarang kita satukan cita-cita luhur itu. Tidak bisa. Bukankah Pandawa punya hak untuk hidup? Punya hak pula atas tanah Hastina dan sekitarnya. Tidak. Pandawa tidak berhak hidup di atas tanah Hastina ini. Tidak bijak mengatakan Pandawa tidak punya hak atas tanah ini walau sedikit pun. Tanah ciptaan yang widi milik kita bersama. Sudah cukup.
Ramana dengar kata-kata Paman Dura tadi. Bukankah kata-katanya itu telah memperjelas siapa dirinya sebenarnya? Tapi sudah, aku tidak peduli. Dan sekarang sikap tegas Rama saja. Bersediakah Ramana mengundang Pandawa untuk bermain judi kemarin? Ini adalah terbaik Rama untuk mengambil keputusan. Kalau tidak hari ini, maka kita tidak akan menemuinya besok. Baiklah, akan kuutus seseorang ke Indraprasta. Nah, begitulah. Bagus. Paman Sukun, mari kita tinggalkan ruangan ini. Kita permatang rencana kita lagi. Baik ponakanku, paman seiring. Rapanda, Ibu, aku mohon diri. Hamba mohon pamit, Ratu. Pamit. Pamit. Widura, Dinda, aku sedang berhadapan dengan dua gelombang besar. Gelombang satu merupakan kecintaanku kepada Pandawa V. Sedangkan gelombang yang satu lagi merupakan kecintaanku kepada anak-anakku sendiri. Aku terombang-ambing di antara kedua gelombang besar ini tanpa pernah menemukan satu papan pun untuk tempatku berpegang. Hamba memakluminya, Tuan. Selanjutnya, apa yang akan Paduka lakukan? Besok, aku mohon kepada Rai untuk menyampaikan undanganku ke Indraprasta. Hanya Rai lah yang aku anggap paling pantas untuk melakukan tugas ini. Baiklah, Tuanku.
belum terlambat. Artinya, kita masih punya kesempatan untuk berkelit dari kehancuran akibat judi. Tinggal Ratu sajalah yang bisa aku harapkan. Rai, rasa-rasanya aku sudah tidak punya wibawa lagi di mata putra-putraku. Aku yakin Ratu masih punya wibawa. Sebab Ratu adalah ibu kandungnya yang telah memberikannya darah, daging, dan menghidupinya sampai kini. Iya, benar. Tidak ada yang menyaksikan kalau aku adalah ibu kandung Duryodhana. Lalu, setiap orang pun berharap aku mampu memberi dorongan moral kepadanya dan kepada putra-putraku yang lain. Namun kenyataannya, aku sendiri tidak mampu mengemban tugas yang sangat berat ini. Walaupun sesungguhnya aku setiap saat bercita-cita demi kebaikan itu. Ya, barangkali aku ditakdirkan hanya untuk melahirkannya saja. Dan setelah itu, dia bukan milikku lagi. Dia menjadi milik dirinya sendiri. Cobalah sekali lagi, Ratu. Rai, ibarat pejalan kaki. Saat ini aku sudah terlalu jauh melangkah. Keadaanku sudah sangat lelah. Lelah sekali, Rai. Nasihat-nasihatku seakan sudah tidak bernafas lagi. Lalu, apalah artinya nasihatku yang sudah tidak bertenaga ini dibandingkan dengan hasrat dari putra-putraku yang semakin menggebu-gebu. Kalau begitu, menyedihkan sekali hidup sebagai orang tua. Kenyataan ini membuat para ibu berpikir untuk melahirkan. Ya, terutama aku sendiri. Aku telah gagal menjadi orang tua. Aku telah gagal menjadi seorang ibu. Tapi mereka adalah putra-putraku. Aku tetap mencintainya. Ratu mencintai mereka, tapi juga menjerumuskan mereka ke lembah judi. Rai, aku menyadari segala kebobrokan yang terjadi atas diri putra-putraku adalah kesalahanku. Aku yang tidak memberikan pendidikan budi pekerti kepada mereka sejak masa kanak-kanak. Dengan dalih kasih sayang, aku membiarkan segala bentuk kenakalan yang telah mereka lakukan. Dan akibatnya
sebesar apapun ianya, diksa dan penyucian yang kini akan aku lakukan tidak akan mampu merubah anak-anakku. Ibaratkan aku yang telah merubah nasi menjadi bubur, dan kini aku tidak mampu mengembalikannya lagi menjadi nasi. Namun suamiku sendiri, Prabu Drestarasta pun tidak mampu menundukkan hasrat dari putra-putraku. Syukurlah beliau buta. Ternyata kebutaan itu membawa hikmah. Beliau tidak harus menyaksikan keadaan yang buruk ini. Karena itukah ratu ikut-ikutan menutup mata? Ya Rai, dengan sangat terpaksa aku ikut menutup kedua mataku dengan selendang, dengan maksud aku pun untuk tidak melihat keadaan yang buruk ini. Namun Rai, perih sekali rasanya hatiku saat ini. Sekarang semakin jelaslah sudah. Seluruh pintu dan jendela telah tertutup rapat bagi jalannya kebaikan. Tinggal satu saja harapan demi tergantungnya kebenaran, yakni kepada Yudhistira. Semoga Yudhistira punya keberanian untuk menolaknya. Ayo Pak. Semoga keinginanmu tercapai, Rai. Aku mohon diri, Ratu. Selamat jalan, Rai. Jadi Ci ajak Can man ngiringin paduka ia mau dura ke Indraprasta. Ya. Indraprasta. Apa dong? Indraprasta. Lo benar apa dong? Internet. Genah Panco Pandawo. Cinawa Panco Pandawo. Nama Panco artinya 5 Pandawo artinya keturunan Bandung. 1. Mana yang Maha? Kunci 1 keturunan. Ya Ci dua tiga lemah sebenarnya Ci. Kenapa sana? Kan baca penawar. Baca penawar tadi tuh ada tulisan. Baca penawar kan ada 5 sebenarnya. Pada keturunan Bandung. Karena kenapa disebut dengan keturunan Bandung? Karena disebut dengan Panco. Panco artinya 5 itu adalah keturunan Bandung. Sebenarnya petakonan apa? Iya tuh saya ngerti bedik ngomong Panco Pandawo artinya 5 Impra Bandung. Yang pertama Nyin, itu maksudnya ngomong yang pertama bukan ketuaan yang Maha Esa. Yang pertama Yang pertama. ah Oh, Tumi ngaji orang gitu puan cak ngerti. yang pertama Nyin Yudhistira. ah
yang kedua, Bimasena, yang ketiga. Arjuna. Boleh nanti kebanyak kuat. Ayo, aku sudah. Yang keempat, Nakula, yang kelima. Sadewa. Nih Yang keenam. Dah. Yang keenam aja ini. Ih. Orang macam penawar. Coba tahu, Jani Rago ngire ke Indraprasta dan hebatnya Indraprasta itu terbangun megah. Istana. Apa ini gerana? Haji, Enggak. ini tinggal jangan tahu. Oh, Karena berkat Resi Wiswakarma Iya sekali. yang menciptakan kerajaan itu sehingga menjadi kerajaan yang jitu. jitu tuh ingat. Itu apa masalah? Artinya yang wah bagus. Bagus. Jitu. 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 Oh, ada kebanyakan. Ya. Apa kebanyakan? Itu. Sikit. Yang banyak. J-I-D-U-J. Jadi menangkap potensi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman kekinian. I. Inovasi dalam mengelola bumi itu jagat untuk kerajaan itu menjadi besar. D. Tekun mengecek semuanya apa sudah terrealisasi apa belum. Mulai bekerja untuk kesuksesan semua. Bertanya ke lain. Jika kerajaan itu menjadi jitu, maka kerajaan itu akan menjadi Prima. prima. Kan? PRIMA. Oh, Ben ada kebanyakan. Hei, Peduli terhadap apa yang dilakukan. R. Responsibel bertanggung jawab terhadap pembangunan itu. I. Ingat sembahyang sebelum beraktivitas. F. Motivasi hendaknya diberikan kepada generasi selanjutnya agar menjadi tetap semangat. A. Aware kemudian satu yang lainnya niscaya menunjukkan bentuk yang bagus. Bagus. B. Itulah C. B. Bagus saja apa? Hei. Ada kebagian. Bagus saja ada. Ada dia. Apa? B. bagus. B. Hei. Yes. A. Itu dia. G. Yes or yes. U. Bisa. Apa? Nah, U. ini tuh jangan bagus. Bagus. Yes, intelligent for yes satisfaction. Berperilaku yang baik untuk kepuasan semua. Semua. S. 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 Selupkan kolornya. Kunci salah santi ada. Satu tinggi dengan salah tapi Satu daerah. S. Kayak kebus. Cicuk. Sangka pada Makanya gitu. Hebatnya pembangunan sebuah kerajaan perlu nih. Irago perlu biru nih. Indraprasta nih hebat. apa lu? Ingat. Indra Prasta itu jalan apa? Tadi jalan istana nih Kir. Istana yang megah. Karena man penguburan hidup Begawan sama orang gitu. Wiswakarma. Oh, itu berarti tata letak aturan aleman tempat-tempat itu diatur oleh. Wow. Wow. Kerajaan yang luar biasa, tak ada yang menyama pada. Makanya jadi gini. Saya tinggal kasih apa? Tinggal mau margi. Baru ya? Pak. Inilah kerajaan Indraprasta. Sebelum kerajaan ini dibangun, dulunya tempat ini bernama Kandawa Prasta. Kerajaan inilah yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Astina. Beberapa dekade kemudian, entah karena alasan apa, kerajaan Kandawa Prasta ini ditinggalkan. Selanjutnya, kerajaan Astina dijadikan ibu kota baru. Ibu kota Kandawa Prasta yang semula sangat megah, indah dan ramai, setelah ditinggalkan, perlahan-lahan menjadi kota mati. Dan lambat laun, semua bangunan mengalami kehancuran. Yang tinggal
hanya puing-puing termakan zaman, panas dan hujan. Ketika Pandawa V berhasil memenangkan sayembara di kerajaan Pancala, sekaligus memboyong Dewi Drupadi sebagai istri mereka bersama, mengakibatkan kedengkian dan kebencian Duryodhana kepada Pandawa V semakin menjadi-jadi. Dia pun bersumpah tidak akan memberikan bagian warisan sejengkal pun atas kerajaan Astina Raya. Akhirnya Prabu Drestarastra hanya memberikan Pandawa V sekedar tanah waris di wilayah bekas kerajaan Kandawa Prasta, di mana di tempat tersebut tidak ada satu bangunan pun yang masih berdiri. Namun kemudian mereka membangunnya dengan penuh semangat tak kenal lelah, dan oleh Pandawa dalam waktu singkat berdirilah sebuah istana megah, ibu kota lama yang dahulu ditempati oleh para leluhur mereka yang bernama Kerajaan Kandawa Prasta. Kini namanya diganti menjadi Indra Prasta. Pada zaman pemerintahan Yudhistira, semua seni kehidupan dimajukan, tidak terkecuali kemajuan kebudayaan dan kesenian. Pentas kesenian selalu dihadirkan di istana kerajaan manakala raja kedatangan tamu-tamu penting. Rakyat Indraprasta mencapai tingkat kebahagiaan yang sangat baik. Setiap sudut kerajaan menghadirkan senyum yang indah dari setiap orang. Tegur dan sapa menjadi semakin segar saat raja selalu ada untuk rakyatnya.
jalan-jalan kerajaan tertata rapi. Rakyat hidup dengan sangat damai, sejahtera, dan penuh semangat. Para pedagang dari berbagai negeri datang membawa rempah, kain sutra, dan harta berharga lainnya, menjadikan Indraprasta pusat perdagangan yang ramai dan makmur. Sana kerajaan, Maharaja Yudhistira memimpin dengan bijaksana, didampingi para kesatria Pandawa yang gagah dan berani. Keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, kebajikan dijunjung tinggi, dan kesejahteraan rakyat menjadi hak setiap rakyat. Keagungan Indraprasta bukan hanya terpancar dari kemewahan istananya, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang menjadikan fondasi kerajaan. Dharma, keberanian, persaudaraan, dan pengabdian kepada rakyat.
Katakanlah, pesan apa yang Paman bawa dari Hastinapura? Tuanku Yudhistira, junjungan. Dengan berat hati, aku datang menyampaikan undangan Uak Pangka, Prabu Drestarasta. Paman menyampaikan undangan berat hati. Tentulah undangan itu tidak menyenangkan, bukan? Benar, Tuan. Beliau minta agar Paduka segera datang ke Hastinapura untuk diajak bermain judi. Bermain judi? Benar, Tuan. Dalam bahasa kasarnya, Tuanku ditantang mencari keberuntungan melalui kotak-kotak dadu. Paman, kira-kira untuk maksud apa? Itukah yang menyebabkan Paman bersedih? Benar, Tuan. Aku datang menyampaikan undangan judi. Ibarat aku datang membawa setan. Bukan sekali tugasku ini. Dan aku semakin menyedihkan apabila Tuanku tidak punya keberanian untuk menolaknya. Seluruh dunia akan berkabung. Paman, kira-kira untuk maksud apa beliau menantangku untuk bermain judi? Tentulah untuk bertaruh, Tuan. Aku tidak bisa bermain judi. Di samping itu, aku sendiri tidak suka. Pastilah aku akan kalah, Paman. Begitulah perhitungan mereka. Berarti aku akan kehilangan seluruh harta bendaku, termasuk akan kehilangan harga diriku. Itulah tujuan mereka terakhir. Paman, sekarang aku paham. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan Prabu Drestarasta, orang yang telah kuanggap sebagai ayah kandungku sendiri? Walaupun beliau dianggap ayah kandung sendiri, kalau ternyata permintaannya berbahaya, kenapa sukar menolaknya, Tuan? Paman, seharusnya orang tua yang baik tidak akan sampai hati menjerumuskan anak-anaknya. Tetapi Tuanku Drestarastra tergolong orang tua yang tidak baik. Setidak-tidaknya terhadap Tuan dan adik-adik Tuan sendiri. Kalaupun Drestarastra tergolong orang tuaku yang tidak baik, maka aku pasrah. Seburuk-buruk watak Uak Drestarastra, beliau tetap kuanggap sebagai sumber hidupku. Darah, daging, dan roh Uakku ada juga dalam diriku. Oh, Dewata, inikah yang bernama nasib? Seseorang yang telah menyadari di depannya terbentang jurang neraka, namun tidak berdaya untuk tidak dilewati. Maafkanlah aku, Paman. Memang seperti itulah aku. Kebahagiaan orang lain menjadi tujuan dari hidupku. Aku sendiri tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatanku ataukah merupakan kelemahanku. Ternyata aku pun tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatan atau kelemahan seseorang. Semakin tua,
semakin banyak yang paman tidak tahu. Ya, sudahlah paman. Untuk apa kita terlampau mencemaskan sesuatu yang belum kita jalani? Pokoknya besok aku dan saudara-saudaraku pasti datang ke Astina untuk memenuhi undangan dari Uaka. Paman, mari kita istirahat sejenak, paman. Baiklah, Tuan. Saged lagu mangiring. Yen sing mangiring wetan lagu manepung kene istana megah. Nih heran cari model hingga istana saja kene pengelolaan sampah nih. Di sini pengelolaan sampah berbasis super. Maksudnya lu sumber mengelolaan kejahatan. Sip, berbasis sumber. Jadi ada model menjaga kebersihan. Ada istilahnya dipilah-pilah tuh. Oh, pilah-pilah. Pilahnya gini. Oh, ada yang namanya organik, anorganik, dan residu. Reus, resigol. Apa? Reus, resigol. Nah, kira gitu lah. Oh, berarti gitu. Berarti kira tuh harus menjaga kebersihan. Kurang tepat. Tadi gitu. Yang menjaga kebersihan, luwung ke sadar kebersihan. Maksudnya patuh. Boleh kan? Iya sih menjaga kebersihan di lingkung jadi itu sih bersih. Iya sih sadar kebersihan rago sebagai nemadan ane masyarakat boleh asino apa buat ini di Indoprasto harus berkewajiban ada sampah rago berkewajiban memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Tuh sadar kebersihan. Sekarang Iya. misalkan jangan jauh rumahnya kotor saja rumahnya. Udah genggen. Udah sadar. Oh, gara-gara ya saya ngerti. Oh, saya manoreti. Mana dia kita saya sadarin ya? Dia masuk UGD, Puan. Tuh nak pingsan, nak pingsan. Ada sadar ciknya, Ci. Sadar. Nak pincin boleh, Ci. Kenapa? Boleh, yo benar. Masih sadar, dia sing sadar. Ci seperti sadar, Mat. Ci sadar. Gitu, jelas aja dia. Maksudnya ngomong tuh kesadar tuh. Iya sadar ya, tapi kan 100%. Sini maksudnya. Dah, gini. Karena di sini di Indraprasta menerapkan ada yang disebut dengan Trihito Karano. Nah, wih, ini mana nih? Oh iya, saya nggak baca menjelaskan Trihito Karano itu apa? Ingat, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Udah harus diterapkan. Ingat. Ya cara-cara manusia berhubungan dengan manusia itu biasa. Kiki ya kalau aku ngomong gini. Nah, tadinya hancang. Orang manusia berhubungan dengan manusia itu sudah hal kodrat. Jadi manusia. Aneh dijawab. Dona hubungan manusia dengan manusia. Berhubungan. Đâu biết là nhiêu đó. Tôi nào memang wajib. Nah, koyo. Jika pedih itu bahasa lagi. Jika orang hubungan manusia dengan manusia biasa. Aneh ini cina boleh kedelu nih. Berarti alam aja berhubungan. Ada apa dengan manusia? Bukan gitu maksud cari. Ini bahasa filosofi. Ini ada makna. Definisi. Definisi. Nah, hubungan manusia dengan alam. Jikalau kamu merusak alam, maka alam akan mengancam dirimu. Maksudnya?
Ya maksudnya yang cing udah lu ngawang-ngawang. Ngempet aja ngawang-ngawang. Sampai jago pasir gitu ya he. Lulu suatu saat tergenang hujan lebat. Ngede-ngede nang sing duka deh. Jago pasir aku no, di pasir ngede-ngede nang masih ya pasir he. Banjir tsunami dah dene, marah alam itu. Tsunami kayak tsunami jam menit ketiang yang paling tegak. Kalau ajak kurang dan cie. Kan itu tuh hubung manusia dengan manusia. Cip mi DJ je lepas kemo. Tuci ngai. Berarti dia kene cendil hebat ya. Berarti sejarah filosofi agama Cina. Jadi ini sederhana cak dot nawang isi kan di Cina. Ulian masuk Lindra Prastama ini. Jangan langsung cerdas serta Cina. Dah. Ingat. Karena umum nak penawang. Pengetahuan adalah jendela dunia, buku adalah pintu dunia. Saya percaya. Acik berangkat saya percaya. Saya terus bilang, apa lagi? Buku adalah apa lagi ya? Jendela dunia. Mengenai sekarang buka aja buku. Ada sekarang jendela dunia sih. Cicak ulung di mata-mata yo. Ayo. Otaknya dong cerdas. Karena di Indra Prasta ini punya prinsip gitu di ngacang-ngacang. Prinsip kan? Nah, seperti filsuf mengatakan, janganlah kau mengikuti jalan yang sudah ada, namun buatlah jalan baru agar yang lain mengikuti dirimu. Wes, hebat. Saya sebetulnya. Habis sih. Terus gitu kan? Nggak semua gak ada jalan. Yang sini jalan, itu masalahnya kan. Dia nak ngawang. Tadi kamu lah kono. Tegil sih. Jak tes dia. Dia saja dua hebat sih. Sekacip mai aja ke Lindra Prasa terbuka wawasan sih. Eko warung mengaran. Luan. Wih, warung ngaran. Anggo bepat. Beri warung mengaran. Pasar Pedang Kajang. Catat warung ngaran. Sri Lapo Jaya Manalo. Baca warung mengaran. Manis main pon wage kion. Satu warung ngaran. Tule hariang urukong paniron was maulu. Satu warung mengaran. Redite semua anggaro budo waraspati sukura seni saro. Asta ngaran. Sri Komandewi. Jika kaya ke konsentrasi ya jong sa ano. Ya, dia tuh konsentrasi masih nama. Sri Indro. Sri Indro Guru. Kepala sekolah mahasiswa. Berarti dengar sih. Berarti perlu belajar baca. Udah. Ingat. Pokok kita kepat nah cakep. Kopi. Acang minum selesai. Yo, kopi. Wah tadi bini asal. Ini anak bang. Cuma ada kopi. Di masalah Apa? Ada dagang kopi. Si kopi apa depan dia? Hah? Si kopi apa? Jangan ngomong kopi bubuk. Ada kopi bubuk. Sud mah kopi bubuk. Si kopi apa wan dia? kopi Islam isi gula beli. Ada kita? Pang di kebuse merasa pahit banyak di embon. Apa? Ya jangan. Ada cik kok sangat. Kopi. Itu ada kopi. Ini lah. Wah, kopi susu tadi jadi. Tadi kopi susu. Minum kopi masih. Aduh, Adam saya banyak kopi nih, orang nepoknya sang banyak-banyak nih. Tengilem aja lah. kini nak di mana tahu? Oh, cekik dia. Tahu? Uran casanya kini nah. Hah? Iki beli benten kopi. Ini susu. Kopi pahit, kopi manis, kopi arak. Susu. Mata aja banyak kan, ada dua banyak kan, ada tisan sendot kadangnya. Apa gak ada? Niki wenten kopi pahit. Yang beli dan manis, coba mana meriki? Ikan. Sakit. Kalau pelan Ikan. meruduk tak ada. Asal murah sih kamu tau.
Ini kopi, ini jajan apa nih? Jaja Bali laklak bikang. Aduh, stop yo. Apa nih? Kan puan beli. Puan tapi coklat. Sing puan san. Padah, makanya kapahan aku res. Apa? Nih jajan wae sih jadi mau pikir dia. Jajan apa tuh? Aduh. Serius. Sakit. Rik, itu kalian manusia dengan manusia. Gue satu lagi. Nah, siap. Aduh, kenapa saya terus kedeang? Beli nane kopi? Kopi pahit Kang Wan ya? Kang Bang, pahit. Karena beli bermanis. Yang saya manis nih. Senap pasar. Jangan terbangke, manis. Tenang aja dan. Kene po. Ilang seduk beli ya? Mas, Ini Cina mula saya sedok. Cili kudi makanan kayak kopi. Ano sih orang sedok pasar. Hilang sedok, tidak sedok. Ungkap saya mau orang gitu kan Sedawa siap. Jangan petakon sikit. Aku kulis. Itu cina wajib nah. mana jangan. Nek. Apa kulis? Oh, berarti nek. Tuh, kan ada dua ada deh, jangan waktu beti nih. Kenalan deh. Adek kene jawab. Tidak perlu lagi semuanya karena sudah lega hati AA. Yang si bidang muda jangan percaya si AA. Jadi cuma dua Ya jadi gitu menjatuhkan reputasi karena gitu. Biar seram-seram Mangki. Awas sih mulai ke geleng kita jembatan Bang Tengkaya jembatan. Pokoknya si muta pertanyaan sih. Dan kene sebelum kene melihat aja AA sudah kenyang. Mangki, you don't negative thinking, okay? You stupid bro. Apa tuh? Lengah buah sih. Kalau jangan ngomong benar-benar sih curiga. Ya artinya apa warak tanpa dagang. Warak kemudian apa bahasa Indonesia dong? Ada ini waraknya. Ini waraknya ini. Panggul kenapa main kokoknya lagi? Yan nak seni ton bini warang. Aduh, dia warak sini. Jangan anak jangan. Bagaimana kalau kita bertukar teman? Si nage kene jadua duet kadane. Oh ya jadua duet. Gede jadua duet. Jajak lu. Rio. Jajak pat. Quartet. Yang lima. Ski. Yang aja. Dasau. Lerong. Yang jak sekat. Sangkap. Yang jak satus. Kabian masal. Yang sana aja. Apa? Cineng hai itu temannya pula ya. Nenek. Emon kopi yang lagi. Nge, menggedeng. Kene, walaupun tidak disentuh kopimu, tapi hati tetap bicara. Biar hati bicara memang hati bisa mepet. Kita memang bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan. Nah. Berapa lagi? Selama bahasa kiasan dari sana ada kiasan ada. Goyang ya. Barang menikmati. Banget dua kawan. Bali bagus, rare sejasiap kepintiannya. Bali bagus, rare sejasiap kepintiannya. 从这心靠着，也常常说我有。 Sekian kopi Bali asli, ne rasa ne jek
bisa. Yang Samsung jalan yang dừa vòng xoan chưa cầu mùi sự chào tiếng chưa Tadi misi kebus. Hujan celakakan ne selesai demanin balik. Mà mày nó xem chỗ tiền Chia vô về chẳng chỗ xong ta xa mẹ cho nè mô cú rì Padat padat rasane manis. Ông chỉ sống quất chẳng xem quảng gia là bị căng gia quy định chính tổ bè à cái yang nào quê làng ya anh xa ya chính làng giáo quê làng ya quê I love you too. Bahasa Cina aja bahasa Bali aduh. Namanya mirip. Oh, dia kan apa? Kuris. Terus kita omongan. Artinya seperti itu. Nah, ini jadi nih. Lagu jadi lu iris sih. Ada nasi mana? Ada nasi lu sudah sana nih. Sini kan. Nah, kena kita nih. Nah, kena nih kena. Cina nomor 1, Cina nomor 2, Oh dia. Cina nyontohan. Nyontoh kalau mau belanja nih Kipli? Hah? Nyontoh kalau mau belanja? Saya nyontohan kamu kuris. Ingat dong, kita semua belajar. You belajar, Cang belajar. Ia belajar. You learn, I learn, you learn, I learn. You and I learn. Kita ini semua belajar-belajaran. Menjadi bikin. Jadi karena di Inner Praste semua setelah disiapkan, persemanan juga ada. Oh, ih, sajana makan-makan. Oh, Ini masyarakat, pejabat, raja, begawan punya apa tuh? Prasmanan. Saya nggak beli-belian. Oh, apa man? Itu di Indraprasta. Apa man? Prasmanan. Saya nasi man. Nasi menjejernya dan prasmanan. Buffet. Oh, pemain Francesa. Tombape. Banyak dan lu. Boleh. Mana? Kita mana? Hah? Jadi Jadi gini. Jalan. Pasti. Oh, Mas. Tidak pernah berat dalam hatiku. Semuanya ringan. Makan, bobe sisa. Oke. Jadi gini. Beli barang aja lu. Oke. Beli barang aja lu. Dan ayo kita sekarang menuju tempat makan ke Prasmanan. Oke, jauh. Ayo. Mana? Kamu. Iya. Titik, hijau. Saya tebak. Cina gitu yang ngomong tadi kemau bu Ci. Kedawang Ci gitu. Alas itu berdawang ke dayang Ci. Pasti Ci, mures kan? Nah, mumpung sejuk di dekat itu dan Cek, kemau. Dijaga. Mau sini enak nih. Prasmanan jadi enak.
Acara pertarungan judi antara 1 Skorawa melawan 5 Pandawa segera dimulai. Sebelumnya, perkenankan aku Duryudana, aku ketua ya, memberi beberapa patah selamat datang dan terima kasih kepada Ramda Prabu Drestarasta. Yang mulia Bini Sepuh Kadisma, para Brahmana, para Bhagawanta, Guru Drona, Guru Kripa, dan hadirin yang tidak bisa aku sebut satu-satu. Pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, karena peristiwa ini tidak akan pernah dijumpai lagi sampai pun dunia kiamat. Banyak suara dengar bahwa pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan perbuatan maksiat, tidak beradab, dan tidak bermanfaat serta tidak pantas dilakukan oleh kaum kesatria. Tapi perlu aku sampaikan di sini, pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini jauh lebih bermanfaat daripada judi online. Kondo. Aku tidak mengerti apa itu judi online. Aku juga tidak tahu. Aku sengaja selipkan kata itu di sini agar kelihatan pembukaan ini lebih keren. Ponakanku, bukan keren tapi keren. Nah, itu maksudku. Para nodia yang aku hormati dan muliakan, untuk lebih jelasnya tentang aturan dan apa-apa saja yang akan taruhkan dalam judi ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh pamanku Sekuni. Mari kita beri tepuk tangan. Para nodia yang kami muliakan dan kami hormati, atas seizin Paduka Duryudana, aku akan menyampaikan semua hal tentang pertarungan judi yang akan kita lakukan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pertarungan judi pada kali ini kita akan lakukan dengan judi PKK, judi permainan kotak keberuntungan. Kami yakin hanya sedikit yang suka permainan ini, jikalau di dalamnya ada pasar taruhannya. Tapi kami tidak akan mempermasalahkan antara suka ataupun tidak suka adanya taruhan dalam permainan ini. Tapi yang terpenting kami permaklumkan bahwa dari pihak 100 Korawa yang akan diwakili oleh Paduka Duryudana, dan dari pihak 5 Pandawa yang akan diwakili oleh Paduka Yudhistira.
Tepuk tangan. Sudah sepakat akan adanya taruhan dalam permainan ini. Ayo semangat. Para nodia yang kami muliakan dan kami hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa dalam permainan ini akan dilakukan dalam 2 ronde, dan masing-masing ronde akan ada sesuatu yang dipertaruhkan. Paman Sekuni. Paman Sekuni, aku jadi penasaran dengan pernyataan Paman tadi. Apa yang Paman maksud dengan ada sesuatu yang dipertaruhkan? Apa itu, Paman? Begini yang dimaksud pada ronde yang pertama akan mempertaruhkan harta benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Tanah yang bergerak jangan diambil, Paman. Loh, Karena tanah yang semacam itu rawan longsor, gembet, Paman, bahaya nanti itu, Paman. Betul kan? Paman, kalau hartanya berupa emas, jangan ambil yang kecil-kecil. Ambil emas gelondongannya saja. Akulah yang akan mencarikannya ke depan. Bukan begitu, Kanda? aku setuju 1000%. Mana ada 1000%, yang ada 100%. Aduh, karena kita lagi kebelinger, sotonoyo ya. Mau bicara apa? Aku bilang, Kanda itu pintar. Pada ronde yang kedua akan memperebutkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang menang akan memperbudak dan yang kalah diperbudak. Paman Sekuni. Artinya kalau Korawa menang dan Pandawa kalah, kita bisa jadikan Pandawa jadi budak kita. Kita jadikan mereka cleaning service untuk melakukan gerakan PSBS. Artinya kita bisa juga mereka bersih-bersih, lap-lap, pel-pel, susun-susun, dari nyusun kereta kencana sampai nyusun WC. Betul, Paman? Murah sepiteng juga nanti. Berarti juga mereka bisa kita suruh untuk masak buat kita sehari-hari, paling sedikit untuk 300 orang. Harus ada begule, harus ada juga serobotannya biar enak-enak, Paman. Betul. Tapi ingat, itu bisa saja terjadi pada kita, Korawa, kalau kita yang kalah. Tidak boleh terjadi. Bukankah itu janji Paman? Jangan khawatir, ponakanku. Paman pasti lakukan. Paman, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah tidak tenang lagi. Cepat lakukan. Aku tidak bisa sabar, Paman. Cepat lakukan. Kalau kemenangan itu sudah ada di tanganku, aku baru bisa tenang. Ayo, Paman. Sabar, ponakan. Paduka Desa sana. Iya, Paman. Sekarang panggil petugas-petugas lapangan. Kita mulai permainan ini. Baik, Paman.
Adikku, siapkan sesuatunya. Pertarungan judi, kita mulai. Kita mulai permainan judi ronde yang pertama yang akan memperebutkan harta benda kerajaan dan seluruh kekayaan. Paduka Yudhistira, Paduka mau memilih nomor berapa, Paduka? Aku akan memilih nomor 2. Nomor 2. Silakan memilih kotaknya. Paduka sendiri yang memilih. Paduka silakan. Kau yang buka. Nomor 5, Paduka memilih nomor 2 dan yang keluar adalah nomor 5. Berarti Paduka Yudhistira kalah. Dan yang menang adalah Korawa. Kita lanjut ronde yang kedua. Ronde ini akan mempertaruhkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang kalah diperbudak dan yang menang memperbudak. Sekarang giliran Paduka Duryudana memilih nomor berapa? Aku pilih nomor 6. Nomor 6 ya, supaya tidak ada kecurangan di antara kita. Paduka Yudhistira bisa memilihkan kotaknya untuk kita. Baiklah. Silahkan Paduka Yudhistira. Berarti Paduka Yudhistira kalah lagi. Dan yang menang adalah Korawa. Kita menang lagi. Kita menang. Kita menang. Karena kedua ronde sudah dimenangkan oleh Korawa, berarti tidak perlu ronde penentuan lagi.
Kau petugas semuanya, kau bisa kembali sekarang. Karena sudah dimenangkan oleh Kurawa, berarti seluruh kekayaan dari Pandawa, kerajaan dan harta benda semua milik Kurawa. Dan kelima Pandawa beserta permaisuri Drupadi mulai saat ini menjadi budak Kurawa. Terus ke sana. Iya, Kanda. Nanti kami. Iya, Kanda. Aku berikan tugas. Seret Drupadi dari ruang tamu atau kamar mana saja. Dia kemari. Katakan kepadanya. Untuk Konawa. Ayo, lakukan. Baik, Kanda. Dengan senang hati. Berarti kami. Ikut aku. Baik, Kanda. Kalah diam saja. Kedatangan Drupadi. Mari kita beristirahat sejenak. Mari. Drupadi, keluar. Cepat. Oh, kau Dursasana. Kenapa kau kasar sekali kepadaku hari ini? Ada apa? Apa salahnya aku berlaku kasar? Kau salah. Aku adalah kakak iparmu. Aku, istri dari Raja Diraja Yudhistira. Dan aku datang kemari, diundang sebagai tamu terhormat langsung oleh Prabu Drestarasa. Sudah sepantasnya aku diperlakukan secara baik-baik, bukan sebaliknya. Apa kau tidak dengar? Mulai sekarang, kau telah menjadi budak Korawa. Apa? Aku telah menjadi budak Korawa? Iya. Mulai detik ini, kau telah menjadi budak kami. Karena Pandawa telah kalah dalam judi. Kerajaan Indraprasta dan isinya, beserta seluruh tanah wilayahnya, telah menjadi milik kami. Dan kau telah dijadikan sebagai barang terakhir untuk taruhan. Paham? Tidak. Aku bukan barang taruhan. Siapapun tidak bisa mempertaruhkan diriku. Tapi kau milik Yudhistira. Karena kau adalah istrinya. Jadi Yudhistira berhak menjadikanmu barang taruhan. Aku memang milik Yudhistira. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak. Pada saat dia terjerumus dalam lembah perbudakan, maka di saat yang bersamaan, aku bukan miliknya lagi. Lantas bagaimana mungkin dalam keadaan begitu dia mampu mempertaruhkan diriku? Buset, kau ini memang perempuan buset. Aku datang ke sini bukan untuk bersilat lidah. Tapi aku ditugaskan oleh kakakku Duryudana untuk menyeretmu ke ruang perjudian. Perhatikan! Seret dia! Baik, Kanda. Perhatikan, Ren! Aku peringatkan kau. Jangan kau sentuh tubuhku. Kenapa kau pelangap longo? Seret dia! Maaf Kanda. Aku takut, Kanda. Apa?
Dasar pengecut. Panji, ganti saja kelaminmu. Ganti kelamin karena? Iya. Sekarang di mana gantinya? Di sini? Di sana? Goblok. Aku main-main, kau malah menanggapinya sungguh-sungguh. Kedunguanmu benar-benar menjengkelkan. Sekarang seret dulu Padi. Dia perempuan tidak berotot seperti kita. Mari, aku bantu. Bagi kami. Dia lari. Lepaskan aku! Kau jahanam! Kau bukan kesatria! Kanda adalah laki-laki terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dan untuk itulah sebabnya kemudian aku memilih Kanda menjadi suamiku. Tetapi sekarang Kanda telah dicerumuskan oleh para Korawa dalam sesi perjudian ini. Bahkan Kanda dicerumuskan sebagai seorang budak. Tetapi percayalah kepadaku Kanda, bahwa selama apapun Kanda merasakan penderitaan dan juga kesedihan, maka selama itu pula aku akan meneteskan air mata. Tetapi Kanda, sekarang aku mohon izin. Aku tidak mau menjadi budak Korawa. Izinkanlah aku bertanya kepada para sepuh dan seluruh yang hadir di sini tentang kebenaran ini. Prabu Drastarasta, Paman Widura, Kakek Bisma yang agung, Guru Glona, Guru Grepa, para Bagawanta, para kesatria, para orang-orang suci yang hadir di sini, telah Tuhan saksikan sendiri. Pakaianku semrawut, kusut, bahkan rambutku jatuh terurai. Baru saja aku disergap dalam kamarku oleh Dursasana dan Pratikamin. Kemudian mereka mengejar dan menjamahku saat perjalananku hendak kemari. Katakanlah, kesalahan apa yang telah aku perbuat hingga aku diperlakukan sekasar ini? Pantaskah? Pantaskah cara itu diperlakukan oleh seseorang yang berderajat kesatria? Drupadi, akulah yang telah memerintahkan adik-adikku untuk memperlakukan kau sepas saja. Karena kau sekarang telah menjadi budak Korawa. Tidak, aku bukan budak Korawa. Yudhistira suamimu telah mempertaruhkan dirimu sebagai barang tahan terakhir. Seperti yang Dursasana telah katakan padaku,
bahwa sebelum Yudhistira mempertaruhkan diriku, dia telah lebih dulu menjadi seorang budak. Lantas bagaimana mungkin seorang budak mampu mempertaruhkan diriku? Apa kau hendak mengelabui umum, mengatakan sekarang Yudhistira bukan suamimu lantaran dia telah menjadi budak di sini? Kalau itu kau lakukan, maka kau termasuk istri yang tidak setia. Kau hanya suka dikala Pandawa dalam kehidupan suka. Sebaliknya kau lari ketika Pandawa dalam keadaan duka. Kau telah salah menilai kepribadianku, Duryodhana. Tetapi itu tidaklah penting. Yang terpenting bagiku, Pandawa lah yang paling mengetahui bagaimana dan siapa diriku. Jangankan hidup dalam duka, mati demi mereka pun aku rela menikmatinya. Tetapi tidak sedetik pun aku rela kau perbudak. Draupadi, kenikmatan apa yang hendak kau cari dalam kebebasanmu sendiri? Yang terpenting dalam kebebasanku, aku memiliki peluang untuk menyelamatkan Pandawa. Hanya orang bebas yang mampu membebaskan. Bahkan sebagai seorang budak, tidak mampu membebaskan diri sendiri. Gila! Aku tidak gila! Aku hanya sedang mendudukkan posisi yang benar sesuai pada tempatnya. Bahwa secara hukum, aku tidak boleh dipertaruhkan. Tapi mereka semua di sini telah sepakat menganggapmu sebagai budak Korawa. Aku saksi. Akan kutanyai mereka. Baik, buktikanlah. Kakek Bisma. Kakek Bisma, kau yang paling bijaksana. Bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Guru Drona. Guru Karpa. Paman Widura. Raja di Raja Prabu Dresta-rasta. Tuan-tuan yang hadir di sini. Bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Apakah menurut Dharma, menurut tata krama, perjudian itu sah? Perbudakan itu sah? Kenapa tuan-tuan membisu? Telah terkuburkah keadilan di negeri Astina ini? Atau begitu besarkah peran kewibawaan Duryodhana sehingga membungkam tuan-tuan untuk berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah? Tidak ada satupun yang bicara menyelamatkan aku yang lemah ini. Cukup kau bicara, Draupadi. Kebisuan mereka adalah sebagai bukti bahwa pertarungan judi yang baru saja selesai adalah sah. Kau, kelima Pandawa, saat ini terbelenggu di bawah telapak kakiku. Dursasana, iya kena. Aku beri kau tugas yang paling mengasihkan dan berkesan dalam hidup. Tugas apa itu, Kanda? Telanjangi Draupadi. Telanjangi? Ya. Apa? Kau hendak menelanjangiku? Ya. Sudah sejak dulu aku ingin menelanjangimu di depanku. Biadab. Hanya binatang memiliki pemikiran seperti itu. Pastilah roh binatang telah menjelma dalam tubuhmu. Aku tidak peduli mau apa saja aku menjadi. Yang terpenting
sekali dalam hidupku aku sempat menelanjangimu. Apa yang ingin kau katakan lagi, Drupadi? Dursasana, Iya, Kanda. lakukan tugasmu. Baik, Kanda. Drupadi, tak seorang pun di sini akan bisa menyelamatkan. Tidak juga suami-suamimu. Paling-paling mereka hanya bisa terpaku sambil menelan-nelan air matanya. Baiklah, akan aku coba sekali lagi bertanya kepada yang hadir di sini. Tuan-tuan yang arif dan bijaksana, tidakkah tuan-tuan mendengar bahwa aku akan ditelanjangi? Tidakkah hati nurani tuan-tuan tersentuh untuk menyelamatkan aku yang lemah tak berdaya ini? Andai kata dengan berbagai alasan tuan-tuan tidak berani menyelamatkanku, maka inilah puncak kehancuran moral di dunia ini. Guru Drona, Kakek Bisma, Guru Krapa, bicaralah. Bicaralah. Tuanku Prabu Drastarasta, Paman Widura. Tuan-tuan, bicaralah. Bicaralah. Jika tidak pergi dan bangkitlah dari sini. Jangan mengotori diri dengan menyaksikan peristiwa ini. Tidak ada satupun yang bicara. Tidak ada satupun yang bangkit untuk menyelamatkan aku yang lemah tak berdaya ini. Inilah pengalaman hidupku yang paling pahit. Ya, hidupmu memang pahit dan sekarang tidak berdaya. Memang aku tidaklah berdaya, tetapi aku tidak pernah benar-benar sendiri. Aku selalu memiliki sahabat yang bernama Doa. Baik, aku berikan kesempatan kau untuk berdoa. Lakukanlah. Sahabatku Drupadi, tenanglah, jangan kaget. Tidak akan terjadi apa-apa atas dirimu, sebab aku sudah datang. Aku Kresna, sahabatmu. Tapi janganlah kau bicara kepadaku. Tak seorang pun bisa melihat aku berdiri di sini. Tak seorang pun jua bisa mendengar apa yang aku ucapkan, kecuali kau. Aku datang karena kau ingat kepadaku, dan terutama kau pernah berkarma baik kepadaku. Ingatkah kau, Drupadi, pada suatu ketika kau merobek kainmu untuk menyeka darah yang menetes dari tanganku? Dengan secari kain kau beriaknya, maka dengan secari kain pula kau akan kuselamatkan. Dursasana, sampai kapanpun tidak akan pernah mampu melepas sehelai kain pun dari tubuhmu, sampai dia mati sekalipun. Dengan kain kau berkarma, dengan kain pula kau diselamatkan. Dursasana, Iya, Kanda. panjang itu padi. Buka dulu ikat pinggangnya, maka kakinya pasti akan terbuka.
Ayo lakukan dengan senang hati Kanda Drupadi. Ini keajaiban. Aku pikir hanya 2-3 meter saja, tapi berpuluh-puluh meter. Dan kainnya pun tidak terlepas. Ini benar-benar ajaib. Tapi aku tidak mau mengalah. Dosa saja. Iya Kanda. Telanjangi dia bulat-bulat biar kita semua bisa melihat tubuhnya. Ya, ayo. Ayo, lakukan dosa sana. Hentikan! Aku merasakan memang telah terjadi keajaiban di sini. Ini artinya bahwa apa yang sudah terjadi di sini tidaklah benar. Permainan judi adalah dosa. Oleh karena itu, anakku Duryodhana, apa yang sudah Nanda menangkan tadi tidaklah sah. Kembalikanlah semua kemenanganmu. Kembalikanlah semua kekayaan dan martabat kembali pada Pandawa. Jika Nanda tidak mau menuruti permintaanku ini, lebih baik aku mati. Aku tidak tega. Tiba-tiba mereka Nanda permiskin dan bahkan akan memperbudaknya di sini. Ramanda, aku benar-benar tersentuh mendengar kata-kata Ramanda. Ingin mati saja daripada mendengar Pandawa jatuh miskin dan diperbudak di sini. Baiklah, permintaan Ramanda akan dipenuhi, tapi hanya sebagian saja. Hanya sebagian? Ya. Permintaanku yang mana saja Nanda penuhi? Permintaan berupa harta benda, kekayaan dan kerajaan tetap menjadi milikku. Sedangkan kemenanganku berupa martabat aku kembalikan. Tapi kemenangan martabat yang aku kembalikan harus dilakukan oleh Pandawa berlima, menjalani hukuman selama 13 tahun. Dengan rincian 12 tahun pertama, dia boleh malang melintang, masuk hutan keluar hutan, masuk desa keluar desa, tanpa takut ada orang yang mengetahuinya. Tapi 1 tahun terakhir, di tahun ke-13, mereka harus menghadapi hukum penyambung. Salah seorang saja dari kita mengetahui keberadaannya, maka hukuman pembuangan itu dianggap batal. Dan dia harus mulai dari nol. Itulah keputusan yang aku anggap paling adil, mempertimbangkan apa permintaan Ramanda. Aku sangat kecewa.
juga kau Pandawa Lima. Kau dengar tadi? Itulah keputusanku yang terakhir. Seperti apa yang aku sampaikan kepada Ramanti. Pergi. Pergi kau dari sini. Pergi. Memang sekarang kami menjadi narapidana, menjadi orang-orang terbuang. Bahkan kalian semua menganggap kami sampah. Tetapi aku peringatkan, pada suatu ketika nanti kami akan kembali meluluhlantakkan negerimu dan semua orang-orang yang ada di sini. Dan aku bersumpah akan mengambil darah Dursasana untuk menyucikan kembali jasmani dan rohaniku yang telah dikotorinya. Rupanya aku bukan anak kecil lagi yang perlu kau takut-takuti. Sekarang pergi kau, Anda Lima. Pergi kau dari sini. Bagi yang berempati dan bersimpati kepada mereka, silakan ikuti mereka sampai garis perbatasan. Aku, adik-adikku beserta prajuritku akan merayakan kemenangan nanti. Ayo, ayo, ayo. Kalian betul masih dalam ya. Udah.
ada.